البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembahasannya agak dan sangat panjang ya untuk yang bab ini itu, karena asarnya banyak sekali di sini. Masih di bab yang ke-34 terkait dengan pembatal wudu. Yang semalam pertemuan terakhir adalah ucapan Atok tentang seseorang yang dari duburnya itu keluar ular, cacing atau qamlah, yaitu kutu, maka beliau mengatakan mengulang wudu. Dan ini telah Anda sebutkan kemarin, tapi sanadnya Anda agak lupa, yaitu ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannaf beliau dari siapa itu, Umar bin Hafs dari dari Hafiz bin Ghiyas dari Ibnu Jurayj dari Atok. Kemudian dan pembahasannya sudah diselesaikan. Kemudian waqala Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah mengatakan, "Idza dhahika fi shalah a'ada shalah wa lam yu'idil wudu." Apabila seseorang itu gelak di dalam salat, maka dia wajib mengulang salatnya dan dia tidak wajib untuk mengulang wudunya. Kadang anak-anak kan, atau kadang orang lalai dalam sholatnya. Kalau tak sengaja lain, namanya tak sengaja. Tapi yang sengaja itu yang memang dia memikirkan apa yang lawak-lawak, tahu-tahu dia gelak atau apa. Nah, tak sengaja lain. Ya, tahu ada budak-budak main, tahu-tahu kita ikut gelak tak sengaja. Tapi kalau ada lucunya. Iya. Asar ini diriwayatkan oleh sejumlah ulama, diantaranya adalah Ibnu Abi Syaibah di dalam musannaf beliau, juga Abdur Razzaq di dalam musannaf beliau, demikian pula Ibnul Mundir di dalam Al-Awsat, dan juga ada Ad-Daraqutni di dalam Sunan, dan juga Al-Baihaqi di dalam Sunan, dan juga kata Al-Hafidz Ibnu Hajar yaitu Sa'id bin Mansur dalam Sunan beliau. Hanya saja untuk Sunan Sa'id bin Mansur ini banyak yang hilang sehingga Anda tidak mendapatkan sanadnya. Adapun yang Anda sebutkan sebelumnya tadi itu semua sanadnya sahih. Semuanya sahih dari fatwa Jabir bin Abdillah. Sebagian besarnya adalah datang dari jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Al-A'mash dari Abi Sufyan dari Jabir, dan sanad ini mu'tabarah di dalam Bukhari Muslim. Yang lain menguatkan dengan sanad-sanad yang lain, semuanya datang ke Jabir sahih. Yaitu Jabir mengatakan apabila seseorang itu gelak di dalam sholatnya, maka dia wajib mengulang sholat. Kenapa wajib mengulang sholat? Ya karena batal. Nabi sudah mengatakan Inna li sholati la syughla. Sesungguhnya sholat itu memiliki kesibukan, maka tak boleh kita malah gelak dan sebagainya. Apalagi tatkala turun ayat wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dengan tenang. Maka sahabat yang meriwayatkan sebabun nuzul mengatakan fa umirna bisukut wa nuhina anil kalam. Kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang dari berbicara. Lalu bagaimana dengan gelak? Sementara gelak ini termasuk pembicaraan atau tidak? Nah, ini memang perkaranya khilaf, tetapi yang rajih adalah seperti yang disebutkan di sini, bahwasanya dia itu menyelisihi keadaan sholat sehingga sholatnya batal apabila dia tertawa, dan ini adalah pendapat jumhur. Tapi apakah membatalkan wudu? Yang betul adalah tidak membatalkan wudu, karena tidak terkait dengan perkara yang layak secara dalil ini membatalkan wudu. Makanya sebagian ulama mengatakan bahkan ini membatalkan wudu, bukan sekedar membatalkan sholat, membatalkan wudu. Maka dibantah oleh Imam Ibnu Mundir di dalam Al-Awsat bahwasanya tidak ada satu dalil pun dari Quran ataupun Sunnah ataupun ijma bahwasanya tertawa itu membatalkan wudu. Masalah membatalkan sholat yaitu tadi ma'ruf bahwasanya memang dengan fatwa dari Jabir.
Diriwayatkan juga oleh Imam Ibnul Mundir dan juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, Ibnu Mundir dalam Al-Awsat, Daruqutni di dalam Sunan beliau secara marfu dari hadis Jabir. Dari hadis Jabir dari Rasulullah SAW, yaitu ada para sahabat sedang sholat bersama Rasulullah SAW. Kemudian ada orang buta yang melintas. Kemudian orang buta itu dia menginjak suatu barang. Tahu-tahu mungkin badannya oleng, hampir saja dia jatuh masuk ke sumur. Langsung para sahabat gelak. Maka selesai sholat, Nabi memerintahkan mereka yang gelak untuk mengulang sholat. Tetapi sanadnya lemah. Bahkan Imam Daruqutni mengatakan ini mungkar. Yaitu apa? Marfu'nya mungkar. Demikian pula Nabi memerintahkan untuk mengulang wudhu bahkan. Nah, kata Imam Daruqutni ini mungkar secara lafadznya. Karena yang sahih dari Jabir, yang sahih adalah ini ucapan Jabir, bukan sabda Nabi. Dan yang sahih adalah Jabir hanya memfatwakan ini membatalkan sholat tapi tidak sampai membatalkan wudhu. Dan juga apa didhaifkan oleh Imam Ibnul Mundir tentang riwayat yang marfu' tadi. Ada juga riwayat yang lain dari Abul Aliyah Ar-Riyahi, diriwayatkan oleh Ibnul Mundir langsung dari Rasulullah SAW, tetapi Imam Ibnul Mundir mengatakan ini juga lemah karena Abul Aliyah mursal beliau itu syibhurri, sebagaimana juga yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, marasil Abul Aliyah Ar-Riyahi riyah. Mursalnya Abul Aliyah Ar-Riyahi itu bagaikan angin, yaitu tak boleh dipegang. Sehingga apa ini lemah sekali, tak boleh untuk menguatkan riwayat yang mungkarah tadi, ya, yang mungkar ya. Jadi kesimpulannya adalah tertawa itu tidak sampai membatalkan wudhu, walaupun membatalkan sholat. Imam Ibnu Mundir di dalam kitab beliau Al-Awsat mengatakan para ulama bersepakat barang siapa tertawa di luar sholat maka wudhunya tidak batal. Hanya saja mereka berselisih apabila di dalam sholat ini membatalkan wudhu dan sholat ataukah hanya membatalkan sholat. Nah, ini khilaf yang rajih tadi itu membatalkan sholat tetapi tidak sampai membatalkan wudhu. Karena tidak ada dalil yang sahih bahwasanya ini termasuk pembatal wudhu. Nah, maka dari itu Imam Bukhari memasukkan pembahasan ini dalam bab itu. Ulama yang berpandangan tidak wajibnya wudhu kecuali apabila keluar sesuatu dari dubur ataupun kubul itu. Baik. Kemudian yang berikutnya waqala al-Hasan, ini asar yang ketiga. Kita masih banyak asar tapi kita ambil sedikit-sedikit saja. Nah itu ijma. Kalau sampai kentut walaupun sedikit itu membatalkan wudhu. Demikian pula kencing dan berak itu memang membatalkan wudhu. Ulama bersepakat karena dalilnya pun jelas. Lalu ambil wudhu, habis jawab tu. Nah itu kalau memang sepertinya masuk dalam salasilur rih, yaitu apa? Kentut yang terus menerus, berarti ini penyakit. Nah barang siapa terkena penyakit dia diberi udzur, diberi rukhsah. Hukumnya seperti salasilul baul, kencing yang terus menerus menetes. Nah maka para ulama nyuruh untuk memakai mungkin kalau zaman kita sekarang sih pampers. Kalau dulu mereka mengatakan hafadzah, semacam penjaga agar jangan sampai air najis itu menetes di tempat sholat. Nah setelah dia wudhu terserah, setelah itu kentut lagi kah atau kencing, kalau memang itu adalah penyakit maka tidak masalah, selesaikan sholatnya sah. Kemungkinan gangguan setan juga. Nah itu mungkin, jadi iya. Tapi disabarkan juga, ambil itu kayak tinggal dilihat ini kira-kira memang penyakit metabolisme kah, sedang mengganggu. Nah, kita tinggal lihat keadaan kita sendiri. Tapi kalau secara normal, kalau itu kentut yang normal, maka memang dia membatalkan wudhu. Oh, memang kalau tidak boleh keracunan, tasammum. Dia pergerakan dalam usul. Dulu kita juga diajari kan dalam pelajaran kimia itu rumus kimia kentut apa itu HSN. Ada udara. Iya. Ya itu kalau tertahan di perut boleh kembung, boleh keracunan kita. Exhaust kalau tertutup emang kereta boleh rusak. Memang angin harus dibuang.
di pergerakan makanan dalam perut. Iya. Baik, kita ambil satu asar lagi. Wa qala al-Hasan in akhadha min sya'rihi wa azfarihi aw khala'a khuffai fala wudu'a alaih. Apabila seseorang itu mengambil rambutnya, yaitu rambut kepala, atau kukunya, atau melepaskan khuf, yaitu apa? Alas kaki yang sampai menutup buku lali, berarti agak tinggi itu, panjang, maka dia tidak wajib berwudu. Ini pembahasannya adalah untuk orang, ya pembahasannya itu. Kita lihat yang sekarang ada beberapa case. Case pertama, orang sudah wudu seperti biasa, mengusap kepala dan seterusnya. Habis mengusap kepala, mungkin dia ingin mencukur rambut misalkan, atau memotong rambut. Padahal yang terkena usapan, terkena air wudu tadi air, yaitu apa? Rambut yang jatuh sekarang. Berarti statusnya kepala kita tidak terkena usapan. Apakah ini wudunya batal? Maka yang rajih adalah tidak batal. Baik. Karena apa? Memang agama ini dibangun di atas yaitu pemberian keringanan. Kalau walaupun ayatnya mengatakan wamsahu ru'usakum, yaitu apa? Usaplah kepala kalian. Bagaimana dalam keadaan kepala itu ditutup rambut? Apakah diwajibkan melakukan at-takhallul, yaitu jari itu betul-betul dimasukkan ke sela-sela rambut sehingga mengenai kulit kepala? Nabi tidak menyuruh demikian. Nabi mencontohkan cukup mengusap permukaan rambut saja. Semua itu ataupun sebagian. Nah, itu kembali ke contohnya dalam hadis Abdullah bin Zaid, yaitu sejak dari atas, dari tempat tumbuhnya rambut secara umum, sampai kemudian ke tengkuk lalu kembali ke depan. Intinya adalah semua yang layak dipanggil sebagai ra's, kepala. Kalau saibun nih, Apa itu? rambut saibun macam jambang sini juga ataupun itu nanti insya Allah dibahas dalam pembahasan wajah. Cuma ini kita sedang membahas masalah pembatal wudhu. Apakah wudhu menjadi batal apabila yang kita usap itu kita lepaskan? Seperti apa? Kepala. Kenyataannya kita tidak betul-betul mengusap kepala, kecuali apabila kita sedang gundul atau botak. Yang kita usap rambut. Nah sekarang bagaimana setelah kita mengusap rambut, tahu-tahu kepala kita terasa gatal, sudah kita cukur atau kita potong atau apa? Berarti yang terkena wudhu itu sudah hilang. Yang kepala kita tidak terkena wudhu. Apakah dengan serta-merta wudhu menjadi batal dengan sebab itu? Yang betul adalah tidak batal. Yang kedua ini kuku. Jelas waktu kita fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajah-wajah kalian. Wajah berarti apa? Termasuk pipi, termasuk janggut yang tebal, tetapi yang tidak sampai panjang. Kalau yang panjang sampai ke dada itu tak wajib diusap. Tapi yang masih di sekitar wajah. Kemudian tangan sampai ke siku, berarti kuku juga dicuci, yaitu kuku terkena air. Cuma masalahnya setelah kita mencuci tangan dan mencuci kuku, tahu-tahu mak kita di rumah cakap, ini sebelum makan kukunya hitam, dipotong tuh. Padahal kita rencananya setelah makan kita mau sholat isya tanpa kita berwudu lagi, mungkin sedang sejuk. Tapi sekarang kuku yang dicuci sebagiannya sudah dipotong, kuku hitam itu. Apakah berarti kita wudunya jadi batal karena air wudunya, bagian yang terkena wudu itu sudah jatuh ke tanah? Maka yang benar adalah tidak membatalkan wudu. Demikian pula yang terakhir, yaitu masalah khuf. Tatkala dia berwudu, dia mengusap khufnya, tidak sampai mencuci kaki. Masalah syarat-syaratnya itu dibahas pada pembahasan yang lain. Tapi misalkan dia sudah memenuhi syarat, kemudian dia memakai khuf, terutama yang di negeri yang sejuk-sejuk itu, khuf atau memakai stokin. Atau kalau dia hendak berwudu setelah itu dia mengusap stokinnya atau mengusap khufnya. Cuma setelah itu mungkin kaki saya gatal, sudah stokinnya dilepas atau khufnya dilepas, lalu dia garuk-garuk kaki. Nah, apakah dengan sebab dia melepaskan penutup kakinya itu wudunya jadi batal? Yang benar adalah tidak batal.
Lalu bila dia wajib berwudu lagi, ya wajib berwudu apabila dia batal. Mungkin apa dia kentut atau apa, ya sudah. Nanti wudu seperti biasa, mencuci kaki, jangan ditutup dengan khuf dulu berarti. Karena kakinya sekarang, tatkala sudah batal, ya kakinya statusnya batal. Batal karena kentut atau kencing misalkan. Asar ini, asar dari Al-Hasanul Basri, ini disebutkan oleh Imam Ibnul Mundhir di dalam Al-Awsat. Kata Al-Hafidh, ini juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunan beliau dengan sanad yang sahih. Hanya saja kitab yang sampai ke kita ini sebagiannya hilang, kitab Sunan Sa'id bin Mansur, sehingga memang terkadang mencari asarnya itu susah. Dicari di puluhan kitab hadis tak dapat juga. Baik. Tapi apa? Al-Hafidh mengatakan sanadnya sahih. Dan ini adalah pendapat jumhur, yaitu tidak sampai membatalkan wudu. Yang lain mengatakan begitu rambutnya dipotong, padahal tadi rambutnya itulah yang terkena air wudu, maka batal dia wajib apa berwudu lagi. Tapi tentunya pendapat ini keliru, dibantah oleh Imam Ibnul Mundhir dan dibantah oleh para ulama yang lain. Yang benar ini tidak termasuk pembatal wudu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.